Mungkin kita sering dengar kalimat kalau perkembangan diri baru dimulai ketika kita berada di luar zona nyaman. Tapi sayangnya, eksplorasi merupakan sesuatu yang jarang kita lakukan. Coba ingat lagi, kapan terakhir kali kamu mencoba sesuatu yang baru? Apakah kamu selama ini hanya makan di restoran yang itu-itu lagi? Atau kamu berani mencoba restoran yang baru? Mungkin alasannya karena ketika kita dewasa, kita telah mencoba begitu banyak hal baru dan pada akhirnya tahu apa sih yang sebenarnya kita sukai. Jadi kita mulai agak ragu mencoba hal baru dan memilih sesuatu yang sudah ada. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah kita harus keluar dari zona nyaman. Seberapa sering kamu diberitahu kalau kamu harus keluar dari zona nyaman? Dan seberapa sering kamu diberitahu kalau zona nyaman adalah sesuatu yang digambarkan sebagai hal yang membatasi diri dan harus dihindari sebisa mungkin. Lagi dan lagi kita mendengar kalau cara satu-satunya untuk tumbuh dan sukses adalah dengan menghadapi sesuatu yang baru dan jangan menyerah ketika menghadapi hal yang sulit. Tapi apakah ini cara satu-satunya? Apa yang terjadi bila kita tetap berada di zona nyaman sedikit lebih lama? Mungkin sebelum bicara lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan zona nyaman. Zona nyaman seringkali digambarkan sebagai sebuah situasi di mana kamu tidak melakukan sesuatu yang baru atau sulit. Sebuah mindset yang dianggap membatasi perkembangan diri. Sebuah tempat yang bisa membuat kita bosan dan tidak puas. Tapi bagaimana bila kita melihat zona nyaman sebagai sebuah ruang yang aman? Sebuah ruang di mana kita bisa menjalani hari dengan rileks dan nyaman. Bagaimana bila kita melihat zona nyaman sebagai tempat untuk recharge, mengisi kembali energi setelah kita melakukan sesuatu yang sulit atau baru? Ini adalah sudut pandang yang menarik. Justru dengan menjadikan zona nyaman sebagai tempat yang aman, kita baru bisa siap untuk mengambil risiko lagi dan bergerak menuju tujuan yang baru. Nah, ketika kamu keluar dari zona nyaman, mungkin akan muncul pertanyaan baru. Apakah saya harus terus mencari hal baru atau fokus mengembangkan hal baru yang sedang saya tekuni? Dilema ini dikenal sebagai exploration versus exploitation. Exploration adalah ketika kita berusaha mencari hal baru terus-menerus, mencoba strategi baru, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita pindah kerja, pindah karir, dan sebagainya. Steve Jobs juga pernah bercerita saat dirinya masih kuliah, dia sempat mengikuti kelas kaligrafi sebelum akhirnya drop out. Alasannya sederhana, Steve hanya penasaran, tidak ada alasan yang lain. Tapi kelas kaligrafi tersebut merupakan fondasi dari setiap font indah yang ada di komputer merek Apple, dan kata Steve, Microsoft menjiplak semua font tersebut. Jadi boleh dibilang, font yang ada di komputer sekarang itu berkat kelas kaligrafi yang diambil oleh Steve saat kuliah. Di sisi lain, ada exploitation. Bagaimana kita bisa fokus pada apa yang sudah kita ketahui, keahlian kita, dan sumber daya yang kita miliki sekarang untuk mencapai manfaat langsung sebesar-besarnya dan meminimalisir resiko. Maksudnya apa? Ketika kita mencoba sesuatu yang memang familiar, tentunya hal ini membuat kita bisa mengontrol hasilnya seperti apa. Beda halnya jika kita mencoba sesuatu yang baru. Idealnya, kita harus bisa menyeimbangkan kedua hal ini, antara exploration dan exploitation. Karena keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, kita tetap mencari hal baru, tapi kita bisa menggabungkan pengetahuan lama untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini memang tidak mudah. Ketika kita masih muda, bisa saja kita fokus dalam exploration, karena kita berada di fase mencari, membangun, dan membentuk sesuatu. Sedangkan ketika kita dewasa, fokus kita mungkin beralih ke exploitation. Pengalaman yang sudah kita kumpulkan selama ini telah membuat kita tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Jadi nggak heran jika kita lebih memilih stabilitas dan keamanan. Itulah alasan kenapa semakin tua seorang, semakin sulit dirinya untuk berubah. Di sisi lain, ada juga faktor tujuan pribadi. Apakah orang itu fokus pada jangka panjang atau jangka pendek? Jika ingin hasil jangka panjang, maka dirinya mungkin banyak berinvestasi pada exploration. Terlalu lama di zona nyaman juga tidak baik. Nggak sadar, tiba-tiba kita sudah berada dalam posisi yang buruk. Ada sebuah kisah yang menarik dari Alvy Ray Smith.
Saat itu, dia merupakan salah satu anggota tim yang membantu mendesain komputer pertama untuk mencetak gambar berwarna. Tapi muncul berita buruk. Manajemen Xerox memutuskan kalau mereka tidak membutuhkan jasanya lagi karena mereka tidak lagi fokus pada gambar berwarna. Alfie lalu protes dan bilang kalau masa depan itu adalah gambar berwarna. Namun manajemen Xerox tetap pada pendiriannya dan bilang kalau itu mungkin saja, tapi bisnis mereka adalah fotokopi hitam putih. Nah, kita tahu akhir ceritanya seperti apa. Xerox akhirnya gagal bersaing karena dia memilih terus-terusan berada pada status quo. Faktor lingkungan juga punya peran penting dalam membentuk seseorang. Orang tua seringkali terlalu memaksakan sesuatu pada anaknya. Misalnya, ketika anaknya punya sedikit minat di satu olahraga, maka mereka langsung buru-buru mendorong anaknya untuk komitmen. Padahal, anaknya mungkin saja butuh waktu untuk mencoba berbagai hal, baru kemudian memutuskan mau yang mana. Mungkin alasannya karena kita sering mendengar kisah bagaimana banyak orang hebat, terutama para atlet kelas dunia, bisa sukses karena mereka memulainya dari usia sangat muda. Misalnya saja kisah Tiger Woods, pemain tenis kelas dunia yang mulai bermain sejak usianya 7 tahun, lalu menjadi pemain tenis terbaik di dunia pada usia 21 tahun. Kisah lain yaitu tentang Polgar bersaudara. Ayah mereka mengajarkan catur kepada ketiga anak perempuannya di usia yang sangat muda untuk membuktikan apakah dia bisa menciptakan anak yang mampu belajar suatu dengan luar biasa atau tidak. Alhasil, 2 dari ketiga anaknya tumbuh menjadi Grandmaster catur. Tapi pertanyaannya, apakah spesialisasi sejak usia dini justru menghilangkan kesempatan si anak untuk mencoba hal lain? Ada kisah lain yang juga tidak kalah menarik. Tapi kali ini dari sudut pandang seorang yang sukses karena punya waktu yang cukup untuk menjalani periode sampling. Artinya dia punya waktu yang cukup untuk mencoba berbagai hal, baru kemudian memutuskan mana yang terbaik. Ini adalah kisah dari Roger Federer. Sejak kecil, Roger telah mencoba berbagai macam olahraga, mulai dari tenis, ski, gulat, berenang, sepak bola, skateboard, dan masih banyak lagi. Dia baru mulai fokus bermain tenis ketika usianya 8 tahun. Dan sejak saat itu, namanya telah terukir sebagai atlet kelas dunia. Ada juga penelitian yang meriset mahasiswa ketika mereka lulus dan mulai bekerja. Mereka yang buru-buru menjalani karir yang fokus di satu bidang, di awal punya gaji yang lebih tinggi. Tapi bagi mereka yang justru fokus di satu bidang setelah mencoba beberapa hal, maka karir mereka lebih moncer. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.